Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 per 4 FM, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Salam pendengar, selamat malam dan selamat bertemu kembali ya di malam hari ini. Kita bersama lagi di Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Nah kali ini tentunya juga kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi atau salah satu generasi dari Sumatera Barat ya, Senapan Naga, generasi mudanya yang bergerak di industri kreatif juga. Kreatif nggak sih? Atau entertainment dah kalau dia, kalau nggak salah ya. Nanti kita pastiin lagi. Sarang Pandangan di malam hari ini, siaran ini juga bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di aplikasi yang bisa kamu download juga di Play Store dan App Store, tentunya di RRI Play Go. Sarang Pandangan di sana ada konten-konten menarik juga yang bisa kamu ikutin ya. Dan sekarang kita juga lagi live streaming di RRI Playgo. Kalau nggak gitu, kamu juga bisa nonton di YouTube channel kita, banyak ya. Salurannya di RRI Perempat Padang, Sana Pandangan, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita. Kamu boleh subscribe dan silakan kalau mau nonton di YouTube juga bisa ya. Nah, di malam hari ini kita akan ngobrol sama siapa? Kita sapa dulu deh di telepon. Kita udah terhubung sama Kak Kesi Dira Utami. Halo, selamat malam Kak Kesi. Ya, malam. Oke. Kak Kesi Dira Utami, aku manggilnya Kak Kesi ya. Ya, boleh. Oke, Kak Kesi apa Kesi aja? Kesi aja kali ya? Biasanya kalau akrabnya sih panggil Ki aja. K aja. Iya, maksudnya Ki gitu, bukan Ki aja ya gitu. Oh iya. K-nya kemana nih? Ke pasar? Enggak. Ke mana-mana. Kemana-mana, iya. Karena pekerjaannya Kak Kesi ini atau K, Sanak Pandangan emang kemana-mana ya. Sana Iya, karena K ya, kemana-mana. yang merupakan seorang TV presenter, benar nggak? Iya, siap. Oke. Sekarang apakah lagi dalam situasi bekerja? Apalagi santai aja nih? Kayaknya juga lumayan rame ya di sana ya. Oh iya, sekarang kebetulan tadi lagi briefing habis makan. Jadi agak berisik gitu Bang. Maaf ya kalau lagi di luar soalnya gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi briefing buat makan. Gimana? Enggak, maksudnya lagi briefing. Jadi habis briefing ini break dulu makan gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Abis briefing bukannya harusnya syuting, kenapa malah makan? Enggak, lagi ngobrol-ngobrol santai aja sih. Oh ngobrol santai aja. Oke. Bakal syuting nggak malam ini nih? Oke. Kalau malam ini nggak ada sih bang, jadwal kami tuh Jumat malam atau malam Sabtu. Oh malam Sabtu. Jadi briefingnya Ya, buat next syuting gitu ya? ya sama program lain juga. Oh sama program lain. Oke. Nanti Ya, kita ngobrolin juga soal K menjadi seorang presenter TV. Tapi kita ah, tarik mundur dulu ke awalnya boleh kali ya. K ya ini masuk boleh. ke dunia entertainment itu atau pertama kali deh kenal dunia seni itu dari kapan K? Eh, Awal mula jadi presenter bang ya. Mm-mm. Atau dulu mungkin awalnya nggak langsung jadi presenter, tapi mulai menyadari ada bakat di bidang entertain itu mungkin dari sekolah mungkin, atau dari kapan gitu. Oh gitu. Kalau untuk jadi presenter TV-nya sih sekitar berapa ya? 3 tahun apa 4 tahun ya kemarin? Ya baru masuk 4 tahun. Oh 4 tahun. It- Ya, itu berarti di tahun 2018 berarti ya. 2019. Oh 19. Oke. Ya. Momennya pas apa tuh? Oke. Apakah K Itu ikut casting atau ikut sebuah apa gitu akhirnya jalannya jadi seorang presenter itu gimana? jadi kan Case ini karyawan di salah satu TV lokal. Boleh disebutkan TV-nya bang? Boleh, apa tuh nama TV-nya? Oh ya, Dene TV. Apa? Dene TV. Denai TV. Ya, TV kabel berlangganan Oke, ini di mana kalau Denai TV sendiri? di Payakumbuh. Oh di Payakumbuh. Oke, Oh jadi iya, teman-teman bisa
tengok channelnya YouTube Mm-mm. Denai TV. Oke, di situ banyak ya program-programnya Ke, bisa ditonton juga di Iya. situ ya. Mm-mm. Sana Oke. Instagram juga Denai TV. Mm-mm. Jadi jadi Ke udah Tahun bekerja 2019 sebagai awalnya, iya. karyawan di Karyawan. Denai Awalnya TV. jadi Hmm. customer service kan, bagian pelayanan Mm-mm. Dari tahun berapa nih? dari 2019. Oh, jadi tahun itu juga akhirnya Uh-uh. pindah Ya, divisi gitu ya? langsung. Bukan pindah di TV, kayak double job gitu sih bang. Oh, jadi karyawannya masih jadi customer service Iya, masih, tapi jadi iya. Sekarang pun talent jadi juga. karyawannya. Iya. Oh, wow. Gimana caranya? Kan ini jalannya masuk ke TV berarti dari seorang apa ya, dari bekerja sebagai karyawan dulu di sana. Nah, dulu Iya, kan jurusan di sana kan kuliahnya K, apakah berhubungan juga dengan TV apa gimana? eh, kalau kita boleh nggak dijelasin dulu ininya, Apanya? awal mulanya gitu. Awal Kenapa tuh? mulanya dirincikan. Gimana? Dirincikan kan tadi kan awalnya masuknya kan 2019 bulan ini. Mm-mm. Jadi selang 2 bulan lah Mm-mm. ditawari ini jadi host di host Salam Bagurau nama programnya. Oke. Salam Bagurau itu nanti ya kita live juga, live live streaming di TV sama di YouTube. Oke. Terus? Nanti kayak sistem Salam Bagurau ini dia per segmennya 5, satu segmennya itu kayak terima telepon, Mm-mm. bisa request satu lagu untuk satu orangnya, kami terima cuma 2 penonton. Oke. Nah, Mm-mm. selang berjalannya waktu masih juga jadi karyawan di Denai Kabel Mandiri, soalnya di sini mencakup 2 perusahaan Pak ya. Yang satu Denai Kabel Mandiri, yang satu Denai Gemilang Pratama. Oke, ada sub-subnya gitu ya? 2 perusahaan gitu. Oh, 2 perusahaan tapi masih satu induk perusahaannya masih sama ya? Iya, Oh, kayak oke. gitu terbagi. Soalnya kalau Denai Kabel Mandiri ini dia lebih ke ini pemasangan, perbaikan yang penting Oh, kabelnya. Tapi service lah. kalau buat Denai Gemilang Pratamanya ini lebih ke bagian TV entertainment Ontar gitu. entertainnya satu di bidang Iya, service dan pelayanan TV, satu lagi di iya, bidang entertainnya gitu ya. iya. Oke. Nah, Ke di mananya di Denai Ini Kabel kalau Mandiri? iya Denai Kabel Mandiri itu awalnya jadi customer service. Mm-mm. Udah 3 tahun jadi customer service, sekarang jadi admin, bagian admin. Oke. Oh, jadi Bagian nggak ada admin di entertainnya kabel dulu masih ya? kabel. Dia bisa bang, bisa PT gitu. Oh, gitu. Yang entertain kan di PT Denai Gemilang Pratama, kalau Mm-mm. yang pelayanannya PT Denai Kabel Mandiri. Jadi Oke. kalau case yang kontrak, kalau kontraknya ini di PT Denai Kabel Mandiri. Hmm. Cuman ngambil job-jobnya kalau ada MC kan, Mm-mm. presenter, Mm-mm. di Denai Gemilang Pratama. Oke. Ibaratnya freelance lah gitu kan. Iya, iya. Kalau yang kontraknya di Denai Kabel gitu. Iya, iya. Dulu tuh pindah awal mula jadi host di program Salam Bagurau tadi di Denai TV. Ya. Itu kan pindah ke apa ya? Atau ketahuan deh, kelihatan nih bakatnya dari Denai Gemilang Mandiri Kalau ya. bakat, Itu gimana caranya? kalau bakat, gitu. Kalau Mm-mm. bakat ini sebetulnya udah dari SMP suka nge-MC gitu. Oh gitu, Dari SMA lah, suka nge-MC. suka tampil lah gitu ya. Inilah itu, inilah macam lah gitu. Hmm. Karena kita juga kan terlibat banyak organisasi, jadi kalau ada event-event tuh, jadi Casey yang ini Hmm. jadi MC-nya. Oh, wow. Memang suka bicara anaknya gitu. Suka ngobrol ya, suka tampil di depan Iya, umum lah iya. gitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi dari situ terlatih juga mungkin percaya dirinya, public speakingnya gitu Gitulah ya. kira-kira ya. Oke. Tapi kalau bicara soal passionnya, apakah dulu emang bercita-cita jadi TV presenter atau punya jalur lain misalnya di pendidikannya gitu, oke? Kalau untuk passion sih lebih ke ini ya Bang, nari, seni juga lah. Nari, Nari, jadi dancer. suka suka nari dari itu, cuman bukan dancer yang kayak gimana ya? Yang tradisional gitulah. Yang Oke. kontemporer, yang tradisional kayak gitu.
suka memang suka nari dari kecil. Oh, dulu pernah ikut ini juga nggak, sanggar seni gitu, sanggar tari misalnya? Kalau sanggar di luar nggak pernah, cuman kalau sanggar di sekolah ikut karena ikut lomba-lomba kan. Oke, pernah menang lomba tari nggak? Pernah Di pas mana? SMA, cuman itu paket pagelaran ya bang. Oke, pagelarannya di Paket mana, di Payakumbuh? pagelaran. Iya di Payakumbuh di Ngalau Indah. Oh wow, itu juara satu Acara ya? ini ulang tahun Payakumbuh. Juara berapa ya yang waktu itu udah lupa juga, cuman pernah juara lah gitu. Itu paket pagelaran maksudnya apa tadi? Nggak per orang tampilnya gitu ya? Bukan, cuman kayak di paket pagelaran tuh ada narinya, ada dramanya, ada Oke. nyanyinya, gitar solo gitu. Oh jadi Jadi dalam satu paket itu udah banyak ini keseniannya gitu. oke, itu tampilnya dari sekolah ya? Iya dari sekolah Oke, alhamdulillah. jadi utusan dari sekolah ada personil nyanyinya, penyanyinya gitu ya, ada personil Iya tarinya, ada dramanya, satu paket nanti itu iya satu kesatuan lah gitu akhirnya jadinya iya. ya. Oh Tapi wow. memang suka nari sih dari kecil kan, nari nari misalnya kayak perpisahan atau event-event lainnya juga memang suka. Dulu pas MTSN juga sering ikut lomba nari. Hmm, MTSN, MTS kan lebih ke Iya apa ya, pendidikannya lebih ke agama gitu kan ya? iya Tapi ada ekstrakurikuler narinya. ada ada Oke, ikut lomba juga kan sekota Payakumbuh. menang juga nggak? Yang pas itu enggak kayaknya deh. Tapi mungkin tampil kan. Tapi suka tampil aja Meluluhkan gitu bakat. ya. Iya Ya, iya iya. senang-senang tampil aja sih, nggak Hmm, terlalu yang ini terlalu ingin menang gitulah, bukan hmm, kayak gitu. iya Cuman iya. memang pengen menyalurkan aja. Bener. Kadang kita udah diapresiasi dengan orang ngelihat penampilan kita terus orang senang dan jadi terhibur, itu Iya, juga udah jadi sesuatu ya kayak ya. kenangan tersendiri ya kan. Bener bener bener. Tapi kebiasaan nge-MC jadi presenternya itu masih dilanjutin nggak pas MTSN? Kalau MC, kalau MTSN nggak terlalu ngambil Hmm, job gitu sih bang. hmm. SMA Atau juga acara-acara sekolah mungkin masih lah ya. iya ya sering. Acara-acara Oke. sekolah, acara-acara ini di kampung kan Karang Taruna. Oke. Pemudi Karang Taruna juga ternyata. Oke. Iya, bendahara. Oh, bendahara. Iya, Oke, sampai sekarang. sekarang mau ganti periode sih. Oh, Pernah gitu. juga dulu jadi sekretaris RT. Emang Waduh. nggak suka diem anaknya. Jadi Hiperaktif. apapun yang bisa Iya, kayaknya bisa nih bidang ini jadi sesuatu gitu ya. Ya udah iya. dicoba aja Coba gitu. dulu. Nanti kan akhirnya menemukan passionnya juga ya kan. Iya bener-bener akhirnya menemukan passionnya juga. Nah bicara soal passion kan tadi passionnya nari. Kenapa nggak dilanjutin jadi penari juga? Kenapa sekarang beralih ke presenter TV? Oke. Iya, karena dulu kan pas SMA nggak boleh ikut sanggar di luar sama bunda karena ini udah terlalu banyak ikut organisasi kan. Mm-mm. Jadi nggak dibolehin ikut sanggar di luar karena nanti kecapean, kelelahan. Oke. Takutnya nanti Main. pelajarannya juga keteteran gitu ya. Iya, karena di sekolah dulu ikut OSIS, pasti Hmm. pramuka, Waduh, ikut semua. semua deh kayaknya ya. Itu kalau Iya, ada apa sih rencananya gitu sebagai anggota ekstrakurikuler tertentu, mungkin kayak paling banyak ya di antara alumni-alumninya iya, gitu ya. Gimana paling banyak caranya? banget. Gimana caranya? Kalau aku dulu ya pas SMA kan juga ikut ekstrakurikuler tiap hari Jumat kan. Ya, Nah itu ekstrakurikuler itu apa? jamnya berbarengan gitu maksudnya kalau ekstrakurikulernya eh, basket misalnya ya udah satu itu aja. Sementara yang Iya, lain juga dia di memang waktu yang sama kan. Nah dia itu memang gimana? harus ada ya satu yang di ini kan, Hmm, yang dikorbankan lah. Kalau kita aktif di hmm, ekstrakurikuler, oke. jadi memang harus dikejar kali yang pelajaran gitu. Oke. Nggak maksudnya kayak kan juga ikut ekstrakurikulernya banyak. Nah gimana cara mengikuti semuanya gitu? Bisa hadir terus. Emang waktunya beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Karenanya bisa ikut. Karena itu bisa ikut ya. Ngambil. Sekolahnya Ya dulu di yang mana sih, jelas Ki? kan kalau yang MTSN dulu
MTSN Keturunan Gadang, kalau Hmm. SMA SMA Negeri 3 Baik. Oh, MTSN itu setingkat SMP ya? Iya, Madrasah Oh. Sanawiyah. Oh iya iya iya. Jadi baru pas SMA enggak, kan ada juga kan yang setingkat SMA tapi apa namanya? MAN kali ya namanya ya. Iya, Man. Oke, kayak enggak lanjutin ke MAN ya. Enggak, karena dulu Hmm. pengen SMA. Iya iya iya. Iya. Karena di SMA mungkin kelihatan lebih bisa mengembangkan potensinya di sana ya, Oke. Iya, iya. Makanya dari situ ngelanjutin SMA. Oke, dulu pas SMA jurusannya apa nih, Ke? IPA. Oh, Kebetulan IPA. dulu pas SMA masuk ke Lumbul juga IPA 1. Waduh, pasti ini deh jadi idola banget ya anak-anak Enggak atau juga sih, murid-murid Bang. SMA kayak beneran loh. Maksudnya jago di akademik tapi organisasi juga bisa, terus seninya juga nggak tinggal gitu kan, pasti waduh orang-orang kalau ngeliat kayak udah gimana gitu Karena kan. itu sering kena marah tuh sama bunda tuh. Ah gitu. Iya, karena terlalu aktif gitu, hiperaktif kan kesehatannya nggak dipedulikan. Oh wow. Terus gimana alasannya ke bunda biar bisa tetap dibolehin ikut macam-macam kegiatan gitu? Ya karena sih orangnya ini apa ya, Hmm. kayak harus bisa gitu. Oh gitu. Memang ya memang agak bandel anaknya. Emang agak bandel. Iya. Bandel tapi jago ya. Kalau iya tuh nggak bisa di ini lagi gitu, Nggak nggak bisa bisa di di apa ya, di tagah lah maksudnya kalau orang Minang ya gitu ya. nggak ya Kekeh nggak bisa orangnya. dihalang-halangi. Memang Pasti keras kepala dari keras dulunya. kepala. Iya iya. Iya. Pasti zodiaknya Taurus ya. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak. Kira-kira apa coba? Bisa tebak. Oh Taurus salah nih. Ya udah deh. Aku tebak Salah. tebak ini pasti apa? Libra Libra. Betul. Nah bener kan. Padahal tadi asal nebak aja sih. Tapi Iya betul ya iya. kan? Iya tapi betul ya. Emang emang kayak gitu ya karakter kalau Libra itu nggak bisa tenang orangnya, nggak bisa diam di satu hal Iya, gitu ya. nggak bisa. Nggak bisa deh. Iya iya iya. Iya. Dan itu yang akhirnya ngebawa ke banyak bidang gitu ya, termasuk Iya, nah ketemu ketemu alhamdulillah. presenter TV atau kepikiran dulu kerja di sebuah TV itu kan juga awalnya bukan bidang entertainnya kan, tapi di bidang Mm-mm, elektroniknya lebih malahan kan. mm-mm. Karena dulu nggak pernah kepikiran juga sih bang Hmm. mau jadi presenter ini. Tapi seiring berjalannya waktu kan Mm-mm. ditawari. Oke. Oke, berarti dari tamat sekolah itu udah langsung ngelamar di Iya, sini nih uh, ceritanya. iya. Oke, tahun 2019 ya itu ya. 2019 kan Hmm. terima kelulusan tanggal 19 Mei. Hmm. 19 Mei 2019 terima kelulusan. Jadi selang seminggu langsung masuk nih kerja di Rene gitu. Oke, wow. Emang dulu nggak kepikiran buat lanjut kuliah, kayak apalagi jurusannya IPA kan? Dulu terima gitu bang. Hmm. Di Terus mana? undangan di Iya kan? PNP, Di mana? di PNP Politeknik. Politeknik Negeri Padang. Oke. Nah, itu kan Iya, bagus maksudnya. iya. Nah, Cuman terus ya karena itulah apa yang terjadi? boleh cerita dikit nggak gitu? Boleh. Ya boleh. Ya karena ini nggak ada biaya, dia kan harus Hmm. kita daftar ulang dulu baru bisa ngurus bidik misi kalau di PNP dulu gitu. Oh gitu, nggak langsung gitu ya? Enggak, harus kita ini Oh. dulu bayar dulu. Nanti kalau mau udah duduk kan baru Hmm. bisa ngurus bidik misinya. Oh iya. Aku kan dulu juga jalurnya bidik misi ya, undangan dari sekolah di UNP Mm-mm, ya. mm-mm. Tapi kayaknya nggak ada bayar deh, langsung aja gitu. Beda mungkin kali ya sistemnya ya. Beda mungkin soalnya kan Politeknik Negeri Padang beda sama Universitas Negeri Padang. Oh iya. Kalau Iya. Politekniknya ini lebih ke nih D3, Oh, D3, oke. D3, D3 nggak Juga nanti kayak lulusannya lebih diarahkan untuk langsung kerja gitu kan ya? iya, nggak sampai ini kan, nggak sampai berapa tahun, cuma Iya berapa ya, iya. 3 tahun atau 2 tahun ya. Oke. Tapi akhirnya dari situ pun membawa jalan tersendiri bagi Kay. Akhirnya sekarang Iya, bisa apa ya? Mewujudkan juga dan beraktivitas berkegiatan bekerja sebagai
TV presenter yang nggak jauh-jauh juga dari passionnya kayak gitu ya, walaupun di bidang nari Iya, tapi kan makanya. masih satu rumpun kesenian. Ya, Iya, iya, ambil iya. positifnya itu aja sih Bang. Padahal Oke. dulu kan Gimana? ditawari selang 1 minggu Hmm. setelah kelulusan kan, Mm-mm. itu kan harusnya daftar ulangnya hari Kamis, Iya. duitnya hari Kamis ya kan. Mm-mm. Jadi kayak ditawari itu hari Minggu Hari sama Kamis. ininya, hari Minggu sama bosnya Denai. Oke. Terus? Eh, Udah telat berarti eh, maksudnya? kan dia ditawari mau kerja nggak, ini customer service-nya ada desain karena ini udah hamil muda, jadi Mm-mm. customer service-nya ini Resign. mengundurkan diri. Resign. Dia resign. Oke, terus? Jadi kayak mikir-mikir, sedangkan kayak ini terima jalur undangan kan di PNP kan, Mm-mm. hari Kamisnya ini harus daftar ulang. Oke. Ini hari Tapi Minggu sebelum daftar ulang apa hari Minggu setelah daftar ulang? sebelum daftar ulang. Oke, ini hari Minggu tapi Kamis depannya harus daftar ulang gitu ya? Iya, Oke, kan hari oke. Minggu kan. Mm-mm. Hari Minggu, besokannya Senin kan. Mm-mm. Ditawari kan, bisa nggak masuk ke ini jadi customer service di Denai karena orangnya mau resign. Oke. Terus? Kalau bisa bawa lamaran aja besok. Mm-mm. Hari Seninnya? Ya, Jadi tapi kayak di gimana antara dua ya? pilihan nih ya. Mau Ya, itulah. mau Jadi Bang memilih masih di daftar antara ulang, dua pilihan. mm-mm, apa ngelamar kerja. Iya. Oke, terus akhirnya keputusannya apa yang akhirnya membuat kayak memutuskan untuk ya udah deh kerja aja gitu. Itu kalau keputusannya kan karena udah diusahakan kan biayanya gitu Bang. Mm-mm. Masih kayak ada kesulitan lah. Ada aja Oke. kesulitan, ada aja Iya, iya. kesulitan. Nggak ketemu Ya aja udahlah jalannya coba gitu dulu. ya. Iya, ya udah Hmm. coba aja dulu ini nanti kalau seandainya nggak serak lah gitu kan. Mm-mm. Kan bisa ini mundurkan diri, nanti cobalah dicari lagi cara biar Hmm. bisa kuliah gitu kan. Iya, bener. Tapi mikir juga Ternyata. sih, nanti kalau seandainya kuliah Mm-mm. ini yang kerjaan ini lepas, Mm-mm. nanti ini biaya kuliahnya kita belum, masih buram juga gitu. Oke, iya, iya. Ya udahlah coba kerja dulu, nanti kalau udah ada biaya nanti Mm. baru nyusul gitu. Ya nggak apa-apa lah, mungkin ini belum rezeki walaupun undangan Bener. gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi walaupun kayak gitu, akhirnya dicoba kerja. Nah, kan sekarang udah lumayan tuh kayak dan awalnya yang niatnya di ini aja ya, di apa tadi? Di bagian service aja sekarang udah merambah ke presenter juga. Nah, pasti biayanya Iya, udah ada dong. Hmm? kalau gimana Bang? Pasti biayanya untuk kuliah sekarang juga udah ada kan? Iya, ada sih ada. Hmm. Cuman ya kayak sibuk kerja gitu ya Bang. Ya, Kalau liburnya cuma Minggu sama tanggal merah. oke. Tapi Ya, ada nggak sih kayak niatnya lagi untuk ngelanjutin pendidikannya gitu? kalau untuk niat sih ada Bang, ada banget malahan. Mm-mm. Karena kan kayak temen-temen nih kan, Mm-mm. kalau kita lagi ngumpul-ngumpul hangout kan, Iya. mereka tuh ceritanya tentang seputaran kuliah aja. Lah Oke. kita nggak kuliah kan bingung, diam aja gitu, ya kan. Jadi lumayan gak relate ya. Iya, Iya, garing iya, kayak iya, iya. sedih juga kan. Orang ini nggak undangan bisa dia kuliah, jangan Iya, kita undangan nggak kuliah gitu kan. iya Sedih juga benar. jadinya. Tapi gimana pun jalannya pasti ada hikmahnya juga ya kayak ya. Mungkin Ada kayak hikmah semuanya kan. bener, Ya, kayak jadi lebih cepat aja masuk dunia kerjanya. Siapa tahu teman-teman yang sekarang iya, 2-3 tahun lagi mereka tamat kuliah belum tentu kan bisa langsung dapat iya. kerjaan ya enggak? Setidaknya kayak lebih unggul dari mereka gitu lah ya kan. Bener. Ambil positifnya kayak gitu aja. Sambil cari kesempatan nanti ngelanjutin Iya. pendidikannya juga. Ya Nanti enggak? kalau seandainya kayak nggak bisa kuliah, Mm-mm. nanti kayak mau kuliahin adiknya aja. Nah Doain ya gitu, Bang. iya iya Doain iya. ya pemirsa denger. Amin. Emang sekarang adanya kelas berapa ke? Kelas 3 masih di SMA 3. SMA juga? Iya. IPA 1 juga dia? Gimana? IPA 1 juga? Enggak, dia ngambil IPS. Oh, IPS IPS. 1 dia. IPS 1, oke. Termasuk yang unggulan juga ya. Berarti ilmu sosialnya nih nanti nih. Oke deh, menarik juga obrolannya sama Kay. Tapi kita belum selesai. Kita break dulu ya Kay ya. Oh, ya
Iya boleh. Oke, siap. Kita break dulu, sana pandangan. Nanti kita kembali lagi ngobrol-ngobrol Breaknya sama berapa menit, Bang? sekitar 5 menit deh. Oke. Oke, nggak usah dimatiin ke Nanti teleponnya ke. lanjut. Oh, oke, baik. Siap kalau gitu sana pandangan. Tungguin bentar lagi, kita akan ngobrol-ngobrol masih dengan Kay di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini jika berkunjung.
92,4 per 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sarapan Naga masih ngobrol-ngobrol juga nih sama Casey Dira Utami atau sapaan akrabnya K. Yang merupakan seorang TV presenter. Sarapan Naga berawal dari seorang customer service ya, K ya. Halo K. Customer service ya. Nah itu gimana K, perubahan job desk-nya atau masih dijalani dua-duanya juga, tapi perbedaannya gimana? Kalau customer service mungkin selama ini nggak berhubungan langsung dengan ini ya, dengan audiensnya, tapi kalau jadi presenter TV, ya mungkin nggak secara langsung juga ya, tapi lebih ngomong di depan kamera, tantangannya lebih tinggi mungkin ya K ya? Iya, kalau untuk perbedaannya sih beda-beda ya Bang ya. Kalau kayak sekarang ini kalau untuk di kabelnya sekarang udah jadi admin ini pelanggan. Oke, udah naik nih statusnya. Oh, Alhamdulillah. Iya, karena udah ada pengalaman juga, beda-beda. jadi senior juga di situ ya. Udah masuk 4 tahun loh gitu. Iya benar. Kalau untuk tadi abang ngomongnya ini kan, kalau di customer service mungkin nggak berhubungan langsung sama ini. Malahan yang customer service nih yang berhubungan langsung sama Oh iya pelanggan. benar juga ya. Jadi yang kena omelan pertama itu customer service gitu. Iya setuju juga Kena sih. inilah. Jadi udah ini juga ya, terbiasa juga ya menghadapi komplain atau apa ya, keluhan. Udah terbiasa banget segala macam kata serapah, segala macam kebun binatang udah pernah diterima. Beneran. Jadi CS. Iya. Wah, aduh emang ini ya, tantangan kerjanya jadi customer service emang ini juga ya. Serem itu juga ya. Iya, karena kita berhubung langsung sama pelanggannya kan. Iya benar. Pelanggan tuh marahnya ke kita, nanti kalau kolektor ini marahnya ke kita juga, kalau teknisi marahnya kita juga gitu. Iya. Jadi titik tumpunya tuh di CS gitu semua. Iya benar. Tapi kalau jadi yang beribu-ribu pelanggan itu rumit banget gitu loh Bang. Kayak telinga kita tuh udah panas setiap hari gitu. Bener. Padahal kesalahannya bukan tentu di kita ya. Nah itu Iya. Tapi kan beda-beda ya kalau jadi disabar-sabarin ya kayak ya. Bener. Karena di CS dulu berat badannya tuh nggak naik-naik gitu. Oh gitu. Jadi selama jadi ini beberapa bulan ini kan baru jadi admin ini baru 3-4 bulan ya. Oke. Sekitar 4 bulanan lah. Ini pas foto ini diambil, ini yang foto yang kayak kirimin buat flyer. Nah kita sekarang juga lagi nampilin fotonya kayak ini pas masih jadi customer service apa udah jadi admin nih? Itu pas acara khatam Al-Quran jadi panitia bulan Oktober, berarti masih jadi customer service tuh Bang. Oh. Kayaknya di admin baru November. Oh pantas, masih kurus. Iya. Sekarang udah ada berisi. Bener, jadi lebih apa ya, bugar karena lebih sedikit menghadapi keluhan dari para cuman customer. karena ini kayak merasakan di CS lama ya. Jadi nggak tega juga ninggalin temen kayak yang baru tuh sendiri di CS. Jadi setiap kali temenin kalau kayak udah selesai input kan, jadi temenin ke CS gitu. Jadi berdua di CS. Oh gitu, iya. Jadi karena kan juga kan kena omelan sendiri kan kayak enak juga. Apalagi buat kita yang emang udah merasakan gitu ya kayak ya. Iya, udah 3 tahun lebih loh. Iya benar, setuju juga sih. Tapi beda-beda ya pas mungkin jadi presenter TV tekanannya beda lagi. Nanti salah-salah. Stresnya beda lagi. Stresnya beda lagi. Gimana kalau pas jadi host kita salah gitu terus nggak enak sama kru juga gitu kan. Apalagi pas live kan, dia kan live kan acaranya. Nah itu gimana tuh Kay? Ya harus pandai-pandai gitu Bang. Soalnya kan acara Sambukuragi nggak formal juga. Main santai ya? Cerita kayak gini lah ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau ada request ini kan ada penelpon kan, salam-salam. Iya. Nanti kalau penelpon udah salam-salam nanti kan dia request nyanyi. Jadi diputerin tuh nyanyinya 2-3 nyanyi. Pas itulah kita break gitu. Oke. Pernah ada ini nggak tantangan yang berat juga nih kayaknya selama jadi presenter TV kan ini baru juga ya kayak ya atau udah lumayan lama juga kayak dari jadi presenternya dari tahun berapa juga nih 2019 ya?
Iya, heeh. Dalam 2 Oke. bulan jadi langsung naik langsung naik program. Oke. Tanpa Ada nggak persiapan selama 4 tahun ini udah Ke refleks yang aja, iya. kayaknya tuh, waduh, nggak lagi-lagi deh bikin kesalahan kayak gitu. Gila, yang kayak gimana tuh Ke? Oh, kalau kesalahan sih kalau pas live tuh paling nanti kalau misalnya ada salah nih Hmm, apalah kalau misalnya ada salah satu salah lah gitu ya bang, hmm. nanti dibantu nih sama temen satu lagi yang host gitu. Oke. Hostnya kami Karena kan Ke juga berdua. berdua ya, ya benar-benar benar. Iya, Oke. sama Ajo di Malaga. Oh iya Berdua iya. nanti kita saling lempar-lempar aja gitu ke bintang Oh, tamu, nanti ke penelpon mm-mm. gitu, Iya iya iya. nanti iklan gitu. Oke, jadi masih bisa TikTok lah gitu ya. Kalaupun ngeblank masih ada temannya yang bisa ngebantu ya. Iya, betul. Nanti selain Oke. ini jadi presenter ini Hmm, host Salamba Gurau tuh paling nanti kalau ada job-job ini kan hmm. kayak take video Oke. juga ada gitu. Jadi model video maksudnya. Bukan model sih, cuman memang jadi presenter juga. Oh gitu. Tapi dia nggak live gitu bang, cuma take nanti diedit kayak gimana ya, ada job soalnya kayak ini boleh disebutkan aja. Boleh. Stripping lah jatuhnya gitu kali ya. Iya typing kayak gitulah. Oke. Di mana tuh? Oke. Misalnya kayak kita ada job kan, Mm-mm. kayak misalnya suatu instansi lah, Mm-mm. suatu instansi nanti mau ini iklan. Mm-mm. Jadi dia kami ada tuh kayak paket video misalnya kan kayak di penayangan berapa kali sehari. Mm-mm. Nanti kan itu produksinya dia serahin ke kita. Oke. Oh jadi Nah, timnya nanti kalau tim kayak sendiri nih gitu ya? iya tim Deney. Hmm. Nanti ininya jadi hostnya gitu. Oke. Record nanti, gitu. Kayak semacam endorse lah gitu. Iya benar. Tapi videonya nanti buat produksi di instansi tersebut ya, diserahkan ke mereka gitu ya, bukan untuk tampil Diserahkan di. ke mereka, juga ditayangkan di media sosial Deney gitu. Oh. Ditayangkan juga di TV. Oh gitu. Oke. Semacam iklan gitu bang. Iya iya benar. Iklan. Nah kalau di situ gimana Kay? Beda juga nggak? Ya lebih kayak kalau lebih sulit di situ sih, cuman kalau itu kan ada konsepnya, jadi kita harus fokus di satu titik gitu loh bang. Oh gitu, nggak boleh pindah-pindah Kalau gitu? di Salamba Gurau maksudnya ini konsepnya, ini temanya, jadi kita harus bisa pandai-pandai gitu. Oh ya jadi lebih terbatas gitu ya? Iya, kalau di Salamba Gurau kan ini kita bercanda bergurau lah. Iya benar. Bisa lah ngembangin ini kan. Oke, tapi Kalau salah pun nggak apa-apa, bukannya nggak apa-apa sih, cuman wajar lah kalau Salamba Gurau. namanya juga bercanda ya caranya ya? Iya, nggak terlalu formal. Cuman kalau ini endorse kan memang betul-betul yang harus sesuai permintaan klien lah gitu ya? Iya, Oke. itu sih kesulitannya kalau untuk record. Hmm. Itu pun kalau kita lagi mood kan, kalau kita lagi nggak mood kan susah take-nya juga ya? berulang-ulang kali juga. Iya. Itu kayak yang kalau yang untuk tapping ini sendiri apa berdua juga? Kalau untuk typing ada temen bang di kantor, kalau hostnya sih gitu. Oke. Typingnya beda lagi, kan nanti ada pengisi suaranya. Beda lagi. Kalau beda lagi ya? paling bagian frame ya. Oh di frame-nya kayak Frame, gitu ya? Iya, frame kamera. Di frame-nya itu kayak ngomong-ngomong juga atau enggak ini Iya, video ngomong. aja? Ngomong. Oh ngomong juga, iya. Jadi host juga lah ya? Iya, kayak apa kan testimoni gitulah kan. Oke. Tapi sejauh Kemarin ini kami enjoy juga ya? ini. Oke ya? Enjoy alhamdulillah gitu. Karena memang hobinya ngomong sih gitu bang. Iya. Passionnya ke sana, ya. Tersalurkan Oke. jadinya. Tadi apa mau ngomong apa kayak kemarin katanya? Kemarin kami juga ini ada live kan. Live-nya tuh di lapangan. Terus? Live kayak acara ini Payakumbuh Open Race 2023. Oke, Pacuan Open kuda. Race pacuan kuda. Oke, terus? Iya, pacuan kuda. Ini live di Denai TV maksudnya? Live di Denai TV, di YouTube Denai TV. Oke. Jadi bagi ini kerabat-kerabat kita yang pergi ngerantau lah, yang nggak bisa langsung nonton gitu, bisa tuh nonton di YouTube Denai. Jadi kami jadi presenternya lah yang ngomong-ngomong gitu. Siap. Non-stop dari jam
9 sampai jam 5 non-stop. Sampai Setiap hari? dibilang sama orang-orang kan. Enggak, pas acara kemarin aja. Oh, yang oke. tanggal 5, hari Minggu. Apa dibilangnya apa? Dibilangnya itu hostnya nggak makan apa nggak minum tuh. Ngomong terus. Iya ya, bener ya. Emang nggak ada breaknya, Kay? Breaknya paling iklan doang sih bang. Oh, 5 di menit. di sela-sela itu ya mungkin disempet-sempetin ya. Iya, iya, iya. Sempetin minum, nggak makan karena stres kan. Iya, iya, iya. Paling sholat nggak bisa ya? Nggak bisa dijamak aja. Oh iya Bayangin bener. sholat aja Karena dijamak. ini ya, mau nggak mau gimana Iya, ya? harus on cam. Harus on cam. Ya, itulah tantangannya di dunia entertain. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, Kay. Iya, orang-orang kan lihatnya ini aja. Oh, Harus ini ya, mudah aja nih harus masuk TV ini. benar. Padahal orang nggak tahu kan. harus tampil maksimal di depan kamera, tapi perjuangan di Iya, belakangnya betul sekali. ya benar itu. Kayak abang lah ya kan. Ngomong aja nih di radio nih, Mm-mm. modal suara doang katanya kan. Mm-mm. Padahal mereka nggak tahu kan kayak gimana gugupnya kita, persiapan kita, Iya, inilah bener. yang stresnya ya kan. Iya. Kayak Oke gitu deh, lah. Kay. Thank you sekali, Kay, udah cerita-cerita di malam hari ini. Sukses juga untuk program-programnya. Tadi di mana, Kay, yang bisa diikutin, Kay? Nanti di YouTube Dene TV, Mm-mm. sama Instagram Dene TV, Oke. sama Facebook juga Dene TV, ada websitenya. Nanti kalau mau nonton Selama Gurau, Hmm. nonton live streamingnya bisa di Mana? aplikasi Twitch Oh, Twitch. atau nanti searching aja di Google nanti live streaming Selama Gurau. Di YouTube juga ada ya? Di YouTube belum kita iniin bang. Paling nanti kalau Hmm. kami mau ngupload di YouTube, Hmm. diedit dulu karena kan Hmm. takutnya nanti kena copyright karena Oh, kami iya ini benar. kan. Iya sih. Ya, Tapi juga live streaming kan di jadi YouTube harus ya? diedit. Di YouTube enggak bang, Oh, karena enggak. takut kena copyright. Cuman kalau di YouTube tuh biasanya yang udah diedit gitu. Oh, iya, video-video Di record dulu. inilah Kami ya. kan di record dulu, nanti diedit kan sama tim, nanti baru ditayangkan di YouTube gitu. Oh, Di oke filter deh. lah istilahnya ya. Siap difilter dulu ya. Dilihat dulu mana yang layak tayang di YouTube-nya. Takutnya kan juga. Iya betul. Oh. Kita kan di ini kan di pertelevisian nanti takut di copyright kan. Kan Bener. perusahaan juga yang kena. Iya. Instagramnya Kay juga mungkin bisa di DM ya untuk Nanti ngajak jangan kerjasama lupa ya. main-main ke Instagram Casey @casey_du_. Casey_do_. Casey_du_, ya. Oh, Nanti di follow ya bang. Siap. Terima kasih Kay, sukses untuk program-programnya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kay ya. Iya boleh. Siap kalau gitu. Selamat malam Kay. Assalamualaikum. Iya malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sana Pandaga itu dia obrolan kita sama Kay di malam hari ini di Bidang Kreatif, dan saksikan terus Bidang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.